Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah berlibur cukup lama, akhirnya chapter 1048 baru saja keluar. Dimana pada chapter ini terungkap banyak hal yang sangat menarik. Mulai dari kekuatan dari Luffy hingga kekuatan dari Kaido. Tak hanya itu saja, kita akan diungkapkan siapa sebenarnya penyusup di Whole Cake Island. Penasaran dengan apa isi dari bab ini dan prediksi dari kami? Cus langsung ke videonya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut One Piece chapter 1048 dan prediksinya versi Efek Anime. Judul utama dari chapter ini adalah 20 tahun, yang berarti nantinya kita akan disuguhkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan 20 tahun yang lalu. Tepatnya saat itu adalah hari eksekusi Oden dan kematian dari Toki. Kabar baiknya dari chapter ini, kita diberi lanjutan cerita dari chapter Germa, di mana pada gambar ini orang yang diduga penyusup kemarin bukanlah seorang bajak laut, melainkan Reiji dan Ichiji sedang menyusup ke Whole Cake Island untuk menyelamatkan dua saudaranya. Sebetulnya ini masih belum tentu kebenaran, dikarenakan Oven dan Broly masih menduga kalau dua orang tersebut adalah Germa. Lalu untuk memastikan hal itu, Oven meminta Broly untuk menggunakan kekuatan cerminnya untuk menangkap penyusup tersebut. Nah, bisa berarti masih ada kemungkinan kalau bajak laut Kurohige datang ke Whole Cake Island. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, mengingat praduga kuat penyusup itu sudah ditampilkan dalam cover page ini. Mari lanjut ke panggung utama dari puncak pertarungan Wano Kuni. Kali ini masih melanjutkan dari tangan Luffy yang mulai membesar dan seperti pegas konggan. Sembari memfokuskan serangan itu, dia meminta Momo untuk memindahkan Onigashima sekarang juga. Jelas saja, Momo yang panik dan kebingungan pun berteriak untuk tunggu sebentar dan mengusahakannya bagaimanapun caranya. Hingga akhirnya setelah mengingat perkataan dari ibunya, dia berhasil mengeluarkan awan tersebut walaupun kepalanya juga menahan Onigashima. Akankah di sini Momo berhasil memindahkan Onigashima? Balik lagi ke sisi dari Kaido. Kaido berkata bahwa ia akan menerima serangan itu. Tapi sebelum itu, dia bertanya kepada Luffy, apakah dia pernah mendengar pahlawan negeri ini yang mati terbakar 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, negerinya tersebut menjadi tempat tak berhukum. Sehingga mereka menunggu para penyelamat untuk datang menyelamatkan pulau ini. Dan saat ini, Luffy adalah orang yang ditunggu sejak dahulu oleh rakyat Wano. Akankah hal ini berakhir seperti 20 tahun lalu atau malah sebaliknya? Sambil berkata seperti itu, Kaido mengeluarkan kekuatan barunya, di mana dia masuk ke bentuk terkuatnya, yaitu naga api dengan merah membara bak sebuah magma, yang mana seluruh tubuhnya penuh dengan api merah. Akibat hal ini pula, Luffy yang menggenggam tubuh dari Kaido menjadi kepanasan dan melepaskannya. Jika tidak, tangannya akan meleleh. Kepanasan dari tubuhnya itu juga ditunjukkan dengan salah satu tanduk dari Onigashima meleleh, hanya tersentuh sedikit tubuh dari Kaido. Dengan ini menyimpulkan kepanasan tubuh dari Kaido mirip seperti magma dari Akainu. Meski demikian, Luffy tidak akan membiarkan begitu saja, serta tidak akan membuatnya lari. Selanjutnya mereka berdua akan menggunakan serangan terakhirnya untuk mengakhiri ini semua, di mana Luffy akan melapisi jurusnya itu dengan Ryu, yang mana dia menggunakan hal ini agar bisa menyerang tanpa menyentuh. Dengan begini, dia tidak akan terkena api panas itu. Yaps, dengan begitu adu teknik pun dimulai, di mana Luffy mengeluarkan jurus Gomu Gomu no Bajirangan, sedangkan Kaido menggunakan jurus Shoryuken Hake. Menariknya, serangan dari mereka tidak sampai mengenai masing-masing. Hal ini sama persis yang dilakukan oleh Roger dan Shirohige yang beradu kekuatan. Dengan dua bentrokan tersebut, membuat daerah sekitar menjadi terang benderang membelah awan gelap tersebut. Berbedanya di situ, Luffy menggunakan tangan satunya untuk menutupi wajahnya, karena pancaran dari api Kaido sangatlah panas. Scene pun dipotong dari sisi Usopp yang bertemu dengan Kinemon dan Kiku. Meskipun bisa terlihat, mereka berdua tepat atau bisa dikatakan pingsan. Di sisi lain, para samurai yang melihat bentrokan tersebut sangat gembira dan berharap Luffy bisa menghabisi Kaido dengan serangan tersebut. Sedangkan Kawamatsu berkata mimpi buruk ini akan berakhir jika Kaido tidak ada lagi. Seketika di saat itu, diperlihatkan flashback 20 tahun yang lalu. Tepatnya saat detik-detik terakhir kematian dari Oden. Setelah kematiannya tersebut, semua pengikut Oden melarikan diri ke suatu tempat. Tak lain, tempat tersebut adalah Kastil Kuri. Akan tetapi di sini lebih didetailkan lagi tentang kejadian 20 tahun yang lalu, yang ternyata Orochi mengetahui kemana perginya Kinemon dan lainnya. Atas hal itu, dia pun memberitahu Kaido
bahwa di Kuri mereka bersembilan akan melindungi keturunan dari Oden yaitu Momonosuke. Kaido yang mendengar hal itu cukup terkejut karena ia tidak menyangka bahwa Oden memiliki seorang anak. Mendapati informasi itu barulah Kaido akan menuju ke sana untuk mengurusnya. Tentu saja para penduduk yang melihat Kaido yang mulai menuju ke sana langsung menghadangnya. Namun apa daya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak hanya itu, bawahan Orochi juga menembaki semua samurai yang menentangnya. Hingga akhirnya semua pun menjadi kacau setelah hangusnya kastil Oden dan kematian Lady Toki di kota Bakura. Tidak ada seorang pun yang terlihat melarikan diri dari kastil Kuri, sehingga Orochi pun percaya bahwa keturunan klan Kozuki telah musnah. Setelah semua itu, Orochi meminta semua daimyo dari 4 kota, yaitu Udon, Ringo, Hakumai, dan Kibi untuk memilih pilihan mereka. Pilihan pertama yaitu membantu Orochi dan Kaido membuat Wano Kuni yang baru. Pilihan kedua yaitu berperang dan mati. Tentu saja setelah melihat semua kejahatan yang tidak bisa dimaafkan tersebut, keempat daimyo tersebut menjawab dengan lantang bahwa mereka tidak akan mengikuti apa kata Orochi dan Kaido, karena sejak dari lama mereka hanya sumpah setia terhadap klan Kozuki. Mendengar hal itu, Kaido yang sangat muak langsung masuk mode naganya untuk menyerang mereka semua. Pertempuran pun berlangsung sangat singkat, karena Kaido berhasil memojokkan mereka semua dengan mudahnya. Bahkan yang paling hina, Orochi berkata bahwa semua samurai Wano Kuni sangat lemah. Bagaimana bisa mereka menyebutnya sebagai samurai? Mendapati hinaan tersebut, sejujurnya mereka sangat marah dan sedih. Tetapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan memilih untuk bersembunyi. Jika tidak ada Kaido di sisinya, maka hari ini pula mereka bisa menebas kepala dari Orochi. Atas kejadian kemarin, Pulau Wano sudah sepenuhnya menjadi wilayah dari Kaido dan Orochi. Sejak dari situlah penderitaan dimulai. Mulai dari para samurai yang bekerja sebagai budak tanpa henti, sampai keadaan alam sekitar yang mulai tercemar oleh racun. Akibat hal itu pula, ketersediaan makanan dan air menjadi sangat sedikit dan menimbulkan banyak orang yang sakit dan mati. Yang menyedihkan dari itu semua adalah Orochi membuat penduduk Ebisu tersenyum seumur hidup walau mereka kelaparan atau menghadapi kematian. Meski demikian, masih ada banyak samurai yang masih memegang teguh perkataan dari Toki bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang berhasil menyelamatkan pulau ini. Jadinya mereka akan terus bersabar sampai hari itu tiba. Nah, itulah awal mula bagaimana Pulau Wano Kuni menjadi busuk seperti sekarang. Kembali pada cerita, panel menunjukkan adegan dari Orochi yang siap untuk menghabisi Hiyori sekarang juga. Orochi berkata bahwa ia akan membawamu mati bersamaku Hiyori. Seharusnya kau tidak meremehkan kemarahan klan Kurozumi. Pada detik-detik terakhir itu, dari belakang muncul seseorang yang mengayunkan pedangnya. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Denjiro. Lalu dengan scene yang sangat epik, Denjiro menebas kepala dari Orochi dengan mudah bak memotong sebuah benang dengan memeluk rapat Hiyori. Dengan hal itu, Orochi sudah sepenuhnya mati, karena dalam wujudnya itu, dia hanya menampilkan kepala. Bersamaan dengan kematian dari Orochi, menampilkan lampion yang berterbangan dengan harapan, bebaskan kami dari neraka ini. Semoga Orochi lenyap hari ini. Kemudian pada panel terakhir, masih menampilkan scene bentrokan kuat dari Kaido dan Luffy. Siapa yang akan berhasil memenangkan bentrokan ini, maka dialah sang pemenangnya. Well, itu saja cerita dari chapter ini. Nah, meskipun kita belum bisa mengetahui pemenangnya, tetapi dengan adegan tersebut maka besar kemungkinan itu adalah serangan terakhir dari mereka. Yang artinya pertarungan yang berlangsung lama ini akan berakhir pada chapter selanjutnya, yaitu 1049. Sedikit tambahan, kenapa di sini yang menyelamatkan Hiyori harus Denjiro? Pertanyaan untuk menjawab hal ini sudah sangat jelas, karena dia adalah orang yang berhak menebas kepala dari Orochi. Lantaran dari pengikut Oden lainnya, dialah orang yang paling frustasi dengan kematian Oden. Tak hanya itu saja, dia juga orang yang menjaga Hiyori selama kurang lebih 20 tahun. Jadi dengan kedua fakta itu, Denjiro sangat pantas untuk mengakhiri hidup dari Orochi. Untuk prediksi kedepannya sih mungkin tidak akan banyak yang diulas, mengingat seluruh pertarungan di Wano Kuni hanya menyisakan satu saja, yaitu Kaido melawan Luffy. Dikarenakan di chapter ini sudah terlihat jelas bahwa Orochi sudah benar-benar mati. Gimana pendapat kalian? Apakah benar bahwa chapter selanjutnya adalah penentu pertarungan besar ini? Kita nantikan saja pada chapter selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.